Kalau katanya parkir itu kayak fotokopi bayar 1.000 parkir. Iya, bayarnya 1.000, parkirnya 2.000. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita kembali lagi dalam program Cerita Pakacaping. Cerita ini sengaja kami kemas dengan background budaya khas Bugis, yakni Pakacaping, dengan mengangkat tema-tema yang ada di seputar kota Parepare, baik tema sosial, budaya, kesenian, maupun hal-hal yang lagi rame diperbincangkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, di samping kanan saya, seperti biasanya saya ditemani oleh kawan saya Sudarmono, seorang jurnalis senior Parepare, dan ada Deng Uceng, Dekar yang juga akan hadir beberapa menit ke depan untuk hari ini. Nah, tamu kita untuk hari ini, seperti yang Anda lihat di layar ponsel Anda, adalah Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, Bapak Aryun Handayana. Betul, Pak? Iya, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang banyak kita akan perbincangkan untuk sore ini, ya soal parkir, kan begitu? Ya. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu, tupoksi atau tugas pokok UPTD Parkir ini seperti apa sih, Pak? Iya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kebanggaan, Pak, Pak Mono, Simpe, guru saya, Pak. Kebetulan guru saya, beliau guru karate saya, Om Polus, narasumber. Jadi kami jelaskan pertama-tama tupoksi kami terkait perparkiran ini sebagai pengawasan dan untuk memperlancar arus lalu lintas, Pak, dan utamanya menjaga dan menata kendaraan yang melaksanakan perparkiran. Oke, Pak, kan lagi rame nih sekarang di isu-isu yang banyak di masyarakat. Iya, terutama soal parkir liar. Itu sebetulnya gimana sih, Pak? Oh iya. Ya, kalau yang parkir liar ini, Pak, alhamdulillah untuk di Parepare mungkin yang dikatakan parkir liar, mungkin ini yang atributnya, Pak, kemarin ini saya luruskan, ini atributnya, dan memang itu suatu tamparan keras buat kami dari Pemda memang kemarin, Pak. Ini utamanya saya selaku pengelola perparkiran terkait pendataan jukir, kelengkapannya, Pak, ini yang kurang ini. Dan alhamdulillah, Pak, untuk juru parkir Parepare ini, insya Allah, Pak, orang-orang baik semua. Tapi kan ini di media ini bahkan polisi menangkap itu premanisme tuh yang jukir liar itu. Ya, memang Pak Mono. Yang dikatakan preman itu bukan saja yang melakukan tindak kekerasan, Pak, bukan. Nah, ada yang melakukan pungutan tanpa adanya aturan, mungkin tanpa retribusi, apa tuh? Tanpa ID card. Ini yang dikatakan memang premanisme. Jadi bukan bilang yang melakukan pemerasan, melakukan pemungutan yang menguntungkan satu perorangan mungkin atau kelompok tanpa dasar aturan. Ya tuh Pak, tapi lupa lagi jukir-jukir kan sesuai pamalengi retribusi. Jadi kita dari perhubungan, dari UPTD Parkir menghimbau ke jukir alengi retribusi anu ya kasih pengguna jasa agak nih komakwe ya kan ini pungli jadi tidak bisa disalahkan juga, Pak. Tentu kita ingin tahu, Pak, berapa sih jumlah personil untuk jukir yang di bawah naungan UPTD, berapa jumlahnya? Kalau yang resmi ceritanya nih. Untuk yang dikelola oleh daerah ini, Pak, ada 132 titik dan ada kurang lebih 150 juru parkir jukirnya. Jadi 132 titik, jukir ada 150. Kenapa jukirnya 150? Ada kadang ada yang sip-sipan, Pak. Kadang ada yang satu titik 5-6 orang. Pada PCU, Pak. Begitu. Dan alhamdulillah, Pak, sudah 4 tahun kami kelola perparkiran. Ini kita mendapat apresiasi kemarin
di beberapa sekolah tinggi. Iya. Ya, 4 tahun Pak kami kelola parkir, alhamdulillah belum pernah ada kendaraan hilang. Begitu. Kenapa? Artinya di sini jukir tak Pak tuh, Iya. juru parkir tak betul-betul bertanggung jawab melaksanakan Ada pekerjaan. tuh aja Pak Jadi karena ini kan dilema masyarakat ini kan biasa taman nih mau pelanca, dia gak parkir, dia jukirna. Iya. Pas melo masuk wah langsung ke Tiba-tiba, rendering Iya, motor jukir, Pak. Bagaimana itu, Pak? Iya, iya. Itu yang banyak sudah di medsos memang Pak. Ya, Iya. bagaimana itu, Pak? Dan ini Pak, maksudnya kami juga pemerintah bersyukur Pak. Sumpah Pak, bersyukur kami kalau ada laporan. Kenapa kami manusia biasa saja terbatas. Iya. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kami terbantu Pak. Kalau ada yang berperilaku seperti itu aja tahu aja Pak. Iya, betul. Ada pengaduan itu Pak Mono di 0811 Iya, iya. 433 1625. Ya, diulang Pas Pak. saya on rota Pak, WA Bisa, Kak. iya bisa diulang mungkin. Iya, Pak. 0811 433 1625. Artinya masyarakat bisa menghubungi nomor itu untuk keluhan soal perparkiran. Karena memang Pak di parkir itu kan dibayar retribusi karena adanya pelayanan. Iya. Masyarakat mau dilayani ya. Masyarakat harus dilayani. Kalau tidak dilayani Ki Pak, Ada malah dong kapan kalau katanya parkir itu kayak fotokopi bayar 1.000 parkir. Iya, bayarnya 1.000, parkirnya 2.000. Iya. Lejar Pak. Iya. Pura moto kasi tulir pada jukir tak kau kada. Kau ke makoro, nih, angka moto dalle. Insyaallah Pak Om Polus. Iya. Makan jamaah itu kasi jukir tak. Tapi mungkin ada 1-2 oknum. Iya. Dan inilah yang oknum yang kita cari Pak. Karena kita mau di Parepare, Iya. bagaimana Pemda dan masyarakatnya jadi sinkron Pak untuk membangun kota Parepare. Kalau kita bicara soal titik, ada tidak sih titik-titik khusus yang ditempatkan oleh UPTD Parkir bagi petugas parkir itu? Ada titik-titik yang memang petugas parkir itu ditugaskan? Ada titik khusus? Yang dari satu Iya. itu mungkin tadi. Titik khusus. Ya 130. 130 Iya. ya, jukir ini mereka punya pos-pos tersendiri begitu. Iya. Ada. Jadi memang teman-teman jukir ini Pak kita sudah SK-kan. Sudah ini Perwali 2018. Iya. Ini sudah kami untuk merevisi, mengevaluasi kembali di 2024. Jadi insya Allah akan ada Perwali yang baru lagi. Ini jadi masing-masing jukir ini sudah ada pos-posnya Pak, sudah ada titik-titiknya. Dan mereka harus bertanggung jawab dengan anunya. Jadi tanya bawa Pak kendaraan itu yang makuk itu jukirnya. Termasuk kebersihannya juga Pak. Itu kami himbau juga harus bertanggung jawab. Oke. Makanya kapan? Kilo-kilo sejarah. Kilo-kilo jalo. Ya kopinya jadi. DJ kopi. Bos. Langkos ya kan itu kan itu. Kita menyanyi lagunya Pak Dinda. Bagaimana? Dinda. Ya. Oke sih. Obi malun rame matoje kumang kalinga ki kacapi-caping aga jete bici-bici. Parkir remo aja. Oh, akar. Parkir remo. Aga minta tanda kan ini segini jolo tanda. Iya jelaskan ini. Iya. Bici-bici nanya. Kada mumpung kita tapodam itu di masyarakat yang aja tahu aja Kak memang. Iya. Kalau memang ada juru parkir kami yang melaksanakan pelayanannya kurang Pak dan tanpa retribusi, ya kami lokin ada retribusi hero retribusi Pak. Sebenarnya pengguna jasa tidak perlu minta, juru parkir harus sebelumnya memberikan Pak. Caldireng ko selana gato, ko lacin naga, tapi ko degaga Pak ilogi. Apabila tidak jangki bayar. Nah, kemana kono ke jukir na Pak? Biasa tuh aja kok di wajah makor tapi wah sasaran nomor terus si Pak Kepik makan nih kok. Ya, engkang kagarekeng adakah pembinaan khusus bagi anggota yang di lapangan? Iya, alhamdulillah Pak ini untuk juru parkir kami pasti mereka ini teman-teman juru parkir juga berpikir Pak. Iya.
pasti repak Pak Nena Pak Eva. Karena iya. pasti akan saya berhentikan. Kapan ada yang kasar, contoh yang 2 kemarin Pak, yang naik di medsos yang viral itu, yang sampai ada yang pukul kendaraannya orang itu Pak, langsung. Akhirnya mah juru parkir yang kemarin diberhentikan ini datang kemarin di kantor, saya bilang sabaran aja udah. Maksudnya koreksi diri tak dulu. Iya. Iya. Karena memang di parkir itu Pak bukan bilang mapul Pak deh, pelayanan gitu sih. Pelayanan tetap diutamakan. Pelayanan Pak diutamakan. Itu kan yang lagi rame juga ini di khususnya di medsos ya, Facebook terkait parkir di area minimarket. Ya. Itu pikir Pak, bagaimana itu? Ya. Ada larangan Cocok. parkir ya. Ini nih Parkir cocok. gratis ya. Ini yang mau masyarakat Parepare perlu tahu Pak. Untuk toko retail ini ada 2 sumber pendapatan Pak. Ada 2 sumber pendapatan. Pertama yang di area retail itu Pak, yang ada tulisannya parkir gratis. Nah itu dia masuk pajak parkir. Iya. Itu yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pajak. Dan untuk area sempadan dan tepi jalan, Pak ke Oto. Nah, selongan anu Pak nang ke Wirlalang, dia masuk retribusi Pak. Nah, tapi kalau di area dalam, nah, itu parkir gratis. Apabila kita parkir di dalam, terus masuk kita angka jukir mana? Telepon ya sih Pak, WA Kak di 0811 433 1625. Iya. Artinya itu pembelajaran ya untuk jukir yang ada juga ditempatkan di situ. Iya. Dan memang Pak Mono ini kami selalu menghimbau kepada juru parkir lakukan pelayanan. Namun kalau lama parkir tahu tapi ya kau nalek kok alai. Tapi kau nih Pak parkir kalau pengange Pak Kapit ya Pak. Ini kan artinya sifatnya ya momen-momen saja ini. Insidentil sana Pak. Insidentil tosi. Masuk gini insidentil. Iya. Iya, karena kemarin ini Pak, yang acara kemarin ini kan full tenan di dalam Pak. Jadi mau nggak mau kendaraan tumpah keluar dan itu harus membutuhkan pengaturan. Dia naruh pasangi jukirin sedentina sana. Artinya. Tapi itu tahun nih lo Polres. Alhamdulillah sudah Pak, sudah kami koordinasikan ke Polres juga dan alhamdulillah yang kegiatan operasi pekat kemarin yang dipimpin langsung ke Baops Pak ini sudah memberi efek jerah kepada juru-juru parkir juga. Jadi ini memang kalinga, ini memang orang kalinga agak. Maka maka apa tuh? Iya jama-jama tak yawas itu Pak. Aja kami cegau. Maksudnya kami tidak capek-capek menghimbau begini untuk aturan-aturan. Dia memang agak ya Kak. Iya, tadi disinggung soal pelayanan nih. Dia kan dengar Pak parkir ya Pak, artinya kan engkau tahu biasa kita Pak parkir pelayanannya memang bagus, jadi kita ikhlas untuk memberikan. Pada saat hujan misalnya dikasih kantongan helm-helm itu, kalau panas dikasih karton. Ada imbauan juga, ada aturan atau ada imbauan kepada petugas parkir kita seperti itu. Biasa motor lepodangi Pak jukir Iya. Tapi harus uang karena dia kan di kantong-kantong. Ada nih Pak Ji, dari tadi kita ini mendengar jukir-jukir terus nih. Tapi kan kita juga butuh mungkin pencerahan dari Pak Kabit ini. Berapa sih PAD yang dihasilkan dari pungutan retribusi itu? Jadi alhamdulillah ini Pak Mono, Pak Haji, selama 4 tahun saya kelola perparkiran ini target kurang lebih 1,9 miliar per tahunnya. Alhamdulillah Pak, 4 tahun saya kelola perparkiran belum pernah capek. Iya Pak Musik Kak. Iya. Tapi 3 tahun yang di tipe B sudah gabung dengannya. Iya. Targetnya. Tipe B dengan anu. Tidak Pak. Jadi alhamdulillah Pak, meskipun kami ada target tapi tetap optimis Pak. Nah, ini tahun kemarin alhamdulillah kami hampir capai 1,1 miliar. Ya, jadi tetap kami selaku pengelola karena memang diparkir pada 2, pelayanan sama pendapatan. Segem itu targetnya Pak 1,9 miliar Pak. 9 Iya. Kalau ada lupa lebih. Tapi tidak apa-apa Pak, memang. Jadi apa upayanya nih kira-kira? Kira-kira upaya yang dilakukan oleh PTD Parkir untuk minimal mendekati target yang sudah ditentukan itu. Ini yang pertama Pak, mengenai target. Yang saya utamakan dulu pelayanan dulu. Pelayanan dulu. Kalau pemuda mau jadi kira lakukan pelayanan. Insya Allah aja tuh kan tuli mengeluh aja Pak. Soke ane suka lakukan pelayanan saya. Insya Allah kamu tuh dah
Dan terkait masalah PAD Pak, ini kami sudah usulkan ke pimpinan untuk melaksanakan kajian-kajian Pak Mono yang biasa seperti kita cerita terkait uji peti. Nah itu kan mungkin selama sudah hampir lebih 1 tahun Pak kami belum pernah lakukan uji peti untuk titik-titik parkir. Jadi uji peti istilahnya melakukan survei kecil-kecilan kayak gitu. Berapa sih nilai kira-kira misalkan titik A? Iya. Agar kalau lo ngena, iya Pak. Jadi belum baru mau melakukan uji peti itu nantinya. Iya, kami sudah usulkan Pak. Ini Pak Kabit ini parkir juga kayaknya juga membuka banyak lapangan kerja untuk masyarakat. Iya. Alhamdulillah Pak Om Polus untuk perparkiran ini untuk tingkat-tingkat seperti pengangguran Pak. Contoh teman-teman yang di Capagalu Pak, Lurana Tom Pudaka, bunga aku mi posronda di mak dome aga Pak tuh. Alhamdulillah sekarang sudah diberdayakan, sekarang di Masjid Terapung Pak. Alhamdulillah mau teman-teman alhamdulillah Pak semua kongkalalo Pak Wita si banna tabe kada titik-titik malah nasional Pak si banna ganggu kita di sini lakukan pelayanan. Nah itu Pak alhamdulillah. Iya. Oke. Iya, sebelum kita tutup pada sesi ketiga nanti, kita singkat, padat dan jelas ya. Kita simak dulu lagi nih sebuah lagu. Indo logo ya. Iya. Abe makan jatuh ngeselok kilongnya yesoe ya. Ini merupakan sesi ketiga. Sebelum kita tutup tentunya masih ada poin-poin pertanyaan mungkin yang kami utarakan kepada narasumber kita. Apa yang disampaikan? Ya banyak sekali sih sebetulnya ini mau ditanyakan ini. Kalau parkir ini karena cuman waktu ini yang duration. Ya. Intinya kita mau mendengar ini dari Pak Kepala UPTD ini sebagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, keluhan-keluhan juga bahwa Jukirta ini yang mungkin perlu pembinaan memang bagaimana melayani masyarakat saat melakukan parkir gitu. Jadi terima kasih banyak Pak ini Pak Mono atas saran-sarannya. Kalau bisa ini durasinya mau diperpanjang Pak, kurangin sedih Pak. Apa megalat sampai kita gantung. Mondrip. Iya, seri kedua nih. Iya. Jadi ini kami sangat berharap juga kepada masyarakat Kota Parepare Pak, ini terkait bantulah kami dalam melaksanakan pengawasan juga Pak. Bukan berarti bahwa kami tidak mampu, tidak. Ini kan kami perparkiran bersentuhan langsung ke masyarakat. Jadi bagaimana cara kami menilai pelayanan kami kalau tidak ada laporan atau feedback dari masyarakat Pak. Dan insya Allah Pak setiap laporan pasti akan kami tindak lanjuti terkait adanya perilaku juru parkir kami yang tidak senonoh atau mungkin retribusi. Jadi tabe tolong sekali lagi kita chat atau hubungi ke nomor WA 0811 433 1625 itu ya. Oke. Apa mengaji nih itu ke masih nasetoe lakan laki matu ampar tolino agak bahasa Indonesia Pak Pung Ampar pisang. Ya mungkin sekian dulu perjumpaan kita untuk ke sore ini. Semoga di kesempatan yang lain Bapak Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare Pak Aryun punya banyak waktu untuk menjelaskan soal perparkiran di Kota Parepare. Saya Abdillah Mes, saya Wamono, iya, dan Polus mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.